Halo teman-teman, video kali ini gue akan bahas project Gombel Games. Ini banyak banget yang request ya. Dan Gombel ini tuh saat ini memasuki tahap mainnet ya, atau bisa dibilang retro karena butuh modal. Kemarin itu gue udah sempat share untuk gratisan ya di Telegram sama di Twitter khususnya. Jadi gue kemarin memang tidak ada buat videonya sama sekali. Jadi kalau kalian yang tidak tahu tentang project ini, kalian masih bisa kejar dari retronya gitu ya, dari mainnetnya. Retronya pun juga tanpa mod, bukan tanpa modal sih, tapi duitnya tidak hilang kayak gitu. Ya, duitnya tidak hilang. Nanti gue akan jelasin. Cuma buat kemarin yang kalian udah ngegarap dari season 1, yang udah ngegarap dari lama, udah ngumpulin MM-nya, itu kalian punya resiko MM-nya itu bisa ludes atau habis kalau kalian nggak paham cara manfaatinnya kayak gitu. Jadi di video kali ini gue akan coba bahas serinci mungkin ya. Jadi yang pertama Gombel Games. Jadi Gombel Games ini kalian bisa lihat sendiri di Twitternya. Ini luar biasa 420.000 follower. Kalau kita baca deskripsinya Strategic Casual Game Studio. Jadi Gombel Games ini adalah game studio di backing oleh Binance Lab. Nah, ini yang bikin banyak orang yang request ya, yang bikin hype gitu karena dia di backers oleh Binance Lab tersebut gitu loh. Nah, terus dia juga welcome to the G experience. Jadi kayaknya kemungkinan ticker tokennya ini nantinya G karena dia logonya G dan di sini dia pakai tanda dolar kayak gitu. Dan airdrop season sekarang lagi berjalan atau live now gitu ya. Jadi bisa bisa kita dapatkan airdropnya atau fix airdrop. Nah, di sini dia ada ngepin ya, ada sebuah informasi di tanggal 27 Februari. Jadi ini masih baru. Sekarang tanggal 3 saat video ini gue buat. Gue nggak tahu gue akan upload di tanggal berapa karena ngantri videonya. Di sini ada stack order ya. Jadinya kita bisa memanfaatkan MM kita untuk bekerja. Nah, MM ini adalah semacam point currency ya. Dia sebutnya itu MM gitu loh. Jadi MM ini kebetulan buat teman-teman yang nggak tahu, kita udah ngumpulin dari season 1, season 2 gitu ya. Itu kita udah ngumpulin beberapa MM kayak gitu. Dan MM ini tuh bukan token tapi kayak semacam point currency-nya yang nantinya harapannya MM itu akan bisa ditukarkan dengan token Gombel atau token G ya, G token gitu loh. Nah, di sini eventnya adalah Stack and Dare ya, dan ini gue bingung fan outnya dia cuma medium doang, jadi dia nggak jelasin di Twitternya, tapi it's okay. Tapi di sini gue juga ada baca bahwa ada beberapa resiko yang bisa terjadi. Yang pertama adalah MM kita yang sudah kita kumpulkan itu bisa hilang. Yang kedua adalah NFT yang kita miliki nantinya juga bisa hilang. Seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan kalau kita lihat juga informasinya dari tanggal 1 Maret itu TVL-nya sudah mencapai 5 juta US dollar. Tadi gue udah cek, gue hitung total itu sekitar 7 juta US dollar. Jadi udah bertambah lagi orang yang masukin duitnya ke sini gitu ya. Nah, jadi gue akan jelasin yang pertama dari Gumbel. Nah, Gumbel ini jadi sistemnya yang pertama itu adalah quest. Jadi dia ada beberapa sistem ya. Quest, stack, dan dare. Tiga cara untuk mendapatkan MM. Nah, kan bisa lihat di sini di atas ya, gue punya 80.000 MM. Ini hasil dari season 1, season 2, episode 1, episode 2. Sekarang dia masuk ke episode 3 gitu ya. Nah, terus quest ini itu banyak ya. Jadi kita pertama itu ada disuruh daily check-in. Ya kan bisa klik di sini go. Nah, tiap hari itu kalian buka website ini ya. Nanti gua akan taruh airdrop.gomble ya. Kalian buka terus kalian klaim setiap hari. Nah, tapi kalian ngeklaimnya itu adalah ketika kalian dapetin yang apinya gitu loh. Jadi kita ngeklaim ini kan ada ini karakter jalan gitu, gerak ya warna kuning ya. Nah, itu ketika kalian klaim itu tidak terjadi apa-apa. Kalian tidak akan mendapatkan MM. Kalian akan mendapatkan MM ketika kalian ngeklaim yang api. Jadi kalian bisa lihat di sini ya ada api day 10 nambah 1, day 7 nambah 1, day 14 nambah 2. Nah, di day 3 itu gue udah klaim dapat satu api. Nah, maksudnya apa api itu? Jadi api itu nantinya akan membuat si balon udaranya, ini kan karakternya nih si Gombelnya ini kan bisa lihat ya, ini kan dia naik balon udara gitu. Nah, setiap apinya itu kita berhasil dapetin, itu akan nambah 160 meter ketinggiannya ya. Jadi satu api sama dengan 160 meter. Maksudnya apa? Jadi semakin tinggi si Gombelnya karakternya, semakin tinggi meterannya, maka semakin banyak MM yang kalian dapatkan. Nah, itu cara cara hitungnya seperti itu. Makanya kenapa poin gue bisa lumayan karena gue udah sampai 47.520 meter ketinggiannya ya, karena gue udah ngegarapnya dari lumayan lama gitu loh.
Terus juga di sini ada beberapa quest yang nanti kan bisa mendapatkan API ya. Yang pertama seperti kayak kalian menyetujui untuk mendapatkan email promosi dari Gomble-nya. Nanti kan bisa klaim, tapi ini gue lupa ya berapa API ya semua, karena ini gue udah pernah klaim seperti itu. Yang kedua adalah kalian connect dengan Twitter. Ketiga kalian like tweetnya, follow Gomble Blasternya, ya, dan lain-lain. Nah ini jadi semua ada questnya, ada misi-misinya yang kalian bisa dapetin API-nya. Terus ada join Discord. Nah, terus di sini ada kayak town hall meeting. Nah, ini kalian harus submit code. Gua nggak tahu ketika kalian nonton video ini town hall meeting masih bisa disubmit atau tidak yang kedua ya. Nah, untuk dapetin kodenya itu gua ada taruh di grup Telegram Cryptosias. Ya, jadi kalian bisa join ke grup Telegram gua ya. Terus kalian manfaatin fitur search. Nah, contoh kayak gini Telegram. Bentar, gua ganti dulu. Nah, gini ya. Nah, ini kan Telegram gua nih. Oke. Nah, ini kalian di bagian search ini ya, Cryptosys Airdrop, kalian join aja ya. Nanti linknya akan gua taruh deskripsi video juga. Kalian klik di sini search, kalian ketik Gomble. Nah, setiap ada updatean terbaru Gomble, gua akan taruh di sini gitu loh. Nah, contoh di sini Gomble Quiz 10. Nah, ini town hall meeting 2 redeem code-nya itu ada stack order. Kayak gitu. Ini kan bisa copy aja, kan copy masukin ke quest-nya. Nah, kadang ada quiz 11, quiz 12 kalau ada ya nanti ke depannya. Nah, gua akan masukin, gua akan share di sini. Jadi kalian join aja grup Telegramnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, terus dia juga ada beberapa quest yang udah mati ya, expirednya. Ini quest-quest yang dulu yang gua kelarin seperti ini ya. Jadi kalian udah nggak bisa kelarin, tapi kan masih bisa kejar di beberapa quest-quest yang lain. Nah, terus di sini kan bisa lihat achieve gold role in Gomble Discord Platinum Diamond. Nah, ini apa? Ini cara dapetinnya adalah kalian join Discordnya dia, kalian aktif chat atau ngebadut istilahnya, naikin level Discord kalian. Jadi cara menaikkan level Discordnya adalah kalian chatting. Nah, gue lupa. Gold ini itu kalian harus level 5 atau 10 gitu loh. Di Discordnya, Gomble. Baru kalian bisa dapat 10 API. Nah, kalau kalian pengen kejar, kalian kejar maksimal sampai Diamond. Nah, gue lupa Diamond ini level berapa. Buat dapat tambahan 25 API. Kayak gitu. Jujur, gue males ngebadut. Jadi, ketiga ini tuh gue skip. Kayak gitu. Karena itu harus chat-chat terus gitu kan. Nah, itu gua skip. Tapi kalau kalian pengen kejar, saran gua kalian dapetin aja minimum gold kalian dapetin. Lumayan dapat 10 api gitu ya. 10 dikali 160 berarti 1600 meter ketinggian yang nambahnya. Nah, nanti kalau kalian udah kumpulin apinya, kalian bisa klik bagian sini MM-nya ya. Terus nanti di sini kalian bisa klik tombol claim. Nah, nanti dia akan hitung ketinggian kalian, lalu dia akan ngasih MM atau mystery marble. Ya, kayak gitu sistemnya untuk mendapatkan mystery marble-nya. Oke, itu cara yang pertama yaitu quest. Cara kedua adalah kalian melakukan yang namanya staking. Nah, di sini dia ada stakingnya. Saat ini stakingnya itu ada 3. Ini menggunakan Binance Smart Chain. Jadi kan connect-nya MetaMask ya. Kalian bisa staking BNB, kalian bisa staking USDT ataupun staking USDC ya, di mana rate-nya itu belum tahu berapa, tapi kalau kalian staking kan akan dapat MM. Nah, contoh di sini gue ada staking ya sekitar 0,9 BNB atau sekitar $367. Ini gue baru staking kemarin ya, jadi baru 1 hari, mungkin 24 jam lebih dikit kali ya. Nah, ini gue udah dapat 31.000 MM kayak gitu. Jadi kalian bisa staking. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kalian totalin itu ada 7 juta USD yang di stakingkan dalam bentuk BNB 11.000 sekian, USDT 1.600.000 sekian, USDC 1.300.000 sekian. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita bisa unstack? Unstacknya itu kalian bisa kapan aja. Jadi di sini bebas, kan tidak dikunci dananya dan duit kalian nggak hilang ya, duit kalian nggak hilang, kan hanya staking doang dan kan bisa unstack kapanpun yang kalian mau. Kalau untuk BNB itu minimum stakingnya 0,1 ya. Kalau untuk USDT ini gue lupa minimumnya berapa, kalian cek sendiri aja. USDC berapa, pokoknya BNB itu 0,1 minimum. Nah, terus kalau kita staking di sini aman nggak kok? Nah, jawabannya harusnya aman. Pertama, dia di backing oleh Binance. Kedua, dia ini diaudit oleh Beosin, ya, salah satu auditor yang cukup terpercaya. Yang ketiga, duit yang kita stakingkan di Gomble ini itu sebenarnya masuk ke Venus Protocol. Jadi Venus Protocol itu adalah lending and borrowing yang dulu memang sudah
invest oleh Binance. Ya, tokennya pun juga ada kok di Binance gitu loh. Jadi artinya duitnya itu cuma dititipkan ke Venus Protocol dan menggunakan keamanan dari Venus Protocol tersebut itu ya. Nanti jadi kalian tinggal staking aja. Nanti kalian diemin, lama-lama dia akan nambah terus MM-nya seperti itu. Semakin lama kalian staking, semakin besar jumlah kalian staking, maka semakin banyak MM yang kalian dapatkan. Ya, hitungannya seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah Dare. Nah, Dare ini itu dia ada gamenya, kalian bisa download di Play Store ya seperti ini. Gombel Game ya. Ada juga gamenya di App Store. Kalian bisa download, dia ada beberapa game-gamenya ya. Oke. Nah, terus untuk mainin Dare ini sebenarnya judi dan gue tidak mau melakukan itu, jadi gue nggak akan apa ya, kasih lihat kalian caranya gitu ya. Paling gue cuma baca berdasarkan apa yang gue jelasin berdasarkan apa yang gue baca aja karena gue tidak melakukan gitu ya. Jadi di sini kalau kita baca, gue correctly to win. Kita menebak mana yang menebak dengan benar mana yang akan menang setiap session atau sesi ya. Kita diminta untuk melakukan predik gitu loh, melakukan prediksi berapa banyak lion atau singa ya, ini kan lion nih, singa nih ya, yang akan berada pada top floor di merge lion home tab. Nah, setiap pemain akan menciptakan lion di merge lion ya. Dan setiap lion yang muncul nantinya akan bertumpuk menjadi lion tower kayak gitu. Jadi kita disuruh nembak nih, kira-kira ada berapa banyak lion yang nantinya itu akan berada di paling atas. Misalnya yang di paling atas cuma ada satu, kalian tebak satu, berarti kalian menang. Nah, kurang lebih gitu. Ternyata kalian tebak dua, yang paling atas itu ada tiga, berarti kalian salah. Nah, itu kalian kalah. Jadi benar-benar ini disuruh berjudi ya, atau tebak ya. Kita prediksi gitu loh. Jadi bukan main game, tapi kalian bisa mainin game di sini. Nah, gue nggak tahu apakah nanti mainin game itu bisa dapat reward juga, karena ketika kalian login itu ada tombol untuk connect ke gamenya, tapi itu belum bisa dipencet. Mungkin suatu saat tombol connect-nya bisa dipencet ke gamenya. Itu baru spekulasi gue aja gitu. Nah, kalau kalian pengen coba untuk ngedare ya, atau sebutannya apa tadi, prediksi gitu ya. Nah, kalian ke bagian sini cari yang play, yang live. Nah, ini kan ada expired, ada yang live gitu. Kalian cari yang live gitu ya. Nah, seperti ini. Ini yang live, kalian bisa lihat ya. Ini ada jam tutupnya 23.55 UTC. Dia hanya butuh 5 menit untuk ngasih tahu pemenangnya siapa atau hasilnya seperti apa. Nah, di sini ini yang keenam ya. Karena 1 sampai 5 itu sudah expired ya. Ini dua lion, ini tiga lion semua. Jadi mungkin win rate-nya paling gede 3 lion, tapi kan coba aja deh ya. Gua nggak berani gitu loh. Nah, di sini kita bisa lihat kalian disuruh pilih. Kira-kira nantinya akan ada berapa lion sih yang ketumpuk gitu ya. Kalau kalian pilih satu, maka ketika satu lion yang ketumpuk kalian menang. Nanti MM yang kalian masukkan itu akan dikali 2,7. Seperti itu. Kalian lihatnya satu lion X 2,7. Kalau ketumpuknya ada 2 lion dan kalian pilih itu, kan akan dapat MM yang kalian masukin, yang kalian pertaruhkan dikali 2,7 dan seterusnya ya, ketiga dan seterusnya. Ya, jadi kayak gitu sistemnya. Nah, nanti hasilnya itu kan bisa lihat di bagian My di sini. Nanti infonya akan muncul di sini apakah kalian menang atau tidak ya, tebakan kalian benar atau tidak. Jadi kalian harus kumpulin MM dulu dari quest dan stake. Nanti MM itu kalian jadikan sebagai aset judi gitu ya di bagian situ gitu loh. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk dapetin MM-nya. Terus fitur selanjutnya adalah leaderboard atau ranking gitu ya. Nah, di ranking ini di sini dia ada beberapa section. Jadi section pertama adalah MM holding. Jadi dia akan ngecek atau snapshot berdasarkan berapa banyak MM yang kita pegang gitu loh. Nah, MM ini akan menentukan berapa banyak raffle ball yang akan kita dapatkan di setiap minggunya. Tapi jujur sampai sekarang gue masih bingung fungsi dari raffle ball ini apa gitu ya. Kayaknya sih raffle ball ini kayak bonus dikali berapa MM yang akan kita dapatkan kayak gitu. Misalnya kalau raffle ball kita masuk di ranking yang pertama itu dikali 75% ya. Jadi itu baru spekulasi gua karena informasinya di sini masih kurang banget ya. Jadi semakin banyak
MM yang kalian pegang, maka semakin banyak raffle ball-nya. Nah, di sini ada section 2 dare MM. Nah, ini gua 0 ya, karena kalian harus main dare dulu yang tadi itu ya, yang judi, baru kan masuk ke sini. Terus ini ada dare win. Nah, ini kalau kalian menang ketika melakukan dare. Yang dare loss kalau kalian kalah ya. Dan section 5 ini adalah staking. Kalau kalian staking dia akan masuk ke sini. Ya, dapat staking point. Nanti staking point itu akan menentukan berapa banyak raffle ball yang kalian dapatkan. Jadi itu 5 section untuk ranking dan ini diupdate berkala dan akan direset setiap minggunya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah My Patch. Nah, di My Patch ini kita bisa dapat berbagai informasi seperti raffle ball yang udah kita kumpulkan ya. Nantinya kira-kira alokasinya kita akan dapat berapa tiket. Nantinya tiket itu untuk digunakan undian. Kemungkinan undiannya itu hadiahnya MM juga. Seperti itu ya. Terus di sini juga ada informasi section 1, section 2 yang kayak tadi ya di bagian leaderboard ya. Jadi berdasarkan data wallet kalian aja kayak gitu teman-teman. Nah, terakhir pertanyaan yang sering ditanyakan kapan ini selesai, kapan bisa diklaim tokennya. Jujur gue belum tahu, tapi kalau gue lihat dari leaderboardnya, dari sistem mingguannya, gue rasa ini masih lama. Mungkin bisa di pertengahan tahun atau di akhir tahun untuk Gombel ini listing gitu ya. Tapi kalau kalian yakin sama projectnya karena di backer oleh Binance dan rame juga, saran gue adalah garap secepat mungkin, staking se-early mungkin, sebesar mungkin supaya apa? Supaya kalian mendapatkan MM yang banyak gitu. Karena kita bersaing dengan orang lain yang harapannya nanti MM tersebut dikonversi menjadi token G atau G gitu ya. Nah, paling itu sih informasi terkait Gombel yang bisa gue sampaikan. Saran gue kan pantau terus aja di Twitternya sama Discordnya kalian join. Supaya kita tahu nantinya kapan eventnya akan berakhir dan kita bisa menukarkan asetnya. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!